Bertemu kembali dengan saya, Ahmad Sofyan. Ya, saya memiliki satu program baru, dan program baru itu saya beri nama Bincang Hukum. Jadi Bincang Hukum ini kita akan membicarakan, mendiskusikan tentang proses penegakan hukum di Indonesia. Nah, Bincang Hukum kali ini akan memecahkan, mendiskusikan berbagai persoalan penegakan hukum tersebut, dan kita berharap bisa mendapatkan jalan keluar sehingga wajah hukum kita di masa depan bisa lebih cerah, dan hukum memang bisa digunakan ya untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan pelik yang dihadapin oleh masyarakat. Ya, hari ini saya cukup bahagia karena ada tamu perdana saya, yaitu seorang advokat. Kita sapa beliau. Selamat datang di studio saya, Saudara Ahli Wardi. Ya, Ahli Wardi adalah seorang advokat yang berdomisili di Bogor. Bagaimana kegiatannya, Bung Ali Wardi? Alhamdulillah Bang, biasa. Seperti sehari-hari ya, beraktivitas antara Bogor, Jakarta. Oke. Dan selama ini apa kegiatannya? Selama Bogor, Jakarta itu? Bogor, Jakarta, sejak COVID ini mungkin kita akan mengurangi aktivitas, lebih banyak work from home. Tapi meskipun begitu kita tetap mengikuti perkembangan lah, terutama tentang sebagai seorang advokat pasti kita mengikuti bagaimana proses penegakan hukum di Indonesia. Iya, kita mungkin, atau Bung Ali Wardi mungkin punya pengalaman ya, atau pernah menanganin kasus. Apa kira-kira yang menarik kita diskusikan hari ini? Cukup banyak sebenarnya, tapi kita coba pilih salah satu aja mungkin. Yang mana ini? Yang sedang berkembang hari ini, atau yang saya tangani, atau yang saya alami? Ya, silakan Om pilih. Iya, bisa apa aja deh. Ya? Oh ya, oke. Nah, bisa apa aja. Ya, kalau secara umum mungkin sebagai seorang advokat di pengalaman di lapangan, saya merasakan sejak lama sebenarnya bahwa ada ketimpangan-ketimpangan yang mungkin juga dirasakan oleh banyak orang di seluruh Indonesia, kawan-kawan seprofesi, masyarakat umum. Ada ketidakberesan dalam proses penegakan hukum. Artinya begini, ketika seorang mengalami persoalan hukum, ingin mengadukan ke pihak yang berwajib, bisa membuat laporan ke polisi misalnya. Pihak tertentu mungkin karena latar belakang tertentu. Ini siapa? Pelapor misalnya? Oh iya, pelapor dalam menyampaikan laporan. Karena mungkin punya latar belakang tertentu, punya jabatan misalnya, punya pengaruh politik, punya kekayaan, itu cepat. Ini bukan rahasia umum lagi, tapi jadi kalau dia punya jabatan, punya pengaruh, proses pelaporannya cepat direspon gitu ya? Faktanya begitu. Tapi kalau masyarakat yang tidak punya jabatan, tidak punya pengaruh, agak mengikuti SOP ya? Iya, SOP lambat. Misalnya Bang. Ya, contohnya. Mungkin Anda, Bung Ali Wardi pernah melaporkan satu kasus tertentu dan kasus itu ternyata direspon cepat atau lambat, gimana itu? Oh iya, mending bagus ke kasus saya sendiri langsung. Saya pernah selaku advokat, selaku aktivitas praktisi politik. Saya pernah mengalami sebuah peristiwa sekitar 2019, awal 2019 Januari. Ada peristiwa pengeroyokan di sebuah Jadi Anda yang menjadi korban? Saya korban. Saya korban. Kemudian Anda seorang advokat tapi juga jadi korban pengeroyokan ya? Korbannya. Saya melakukan upaya keadilan, pencari keadilan. Saya datang ke
Polres Jakarta Selatan waktu itu, datang ke Polres Jakarta Selatan sekitar tanggal 20 Januari 2019. Berarti 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu kira-kira. Ini ketika terjadi pengeroyokan yang menimpa diri Anda ya? Ya, terkait dengan tingginya dinamika politik saat itu antara 01 sama 02. Nah, kita tidak usah bahas politiknya ya. Artinya proses itu terjadi ketika saya melakukan pelaporan di BAP sebagai terlapor, beberapa saksi, tapi sampai hari ini tidak ada perkembangan sama sekali terhadap kasus yang menimpa diri Anda. Kasus ya, saya juga nggak ini sih udah pesimis seperti saya ceritakan tadi bahwa sebenarnya mungkin penyidik pernah memberikan update terhadap perkembangan penanganan perkara tersebut. Tidak pernah sama sekali menanyakan bagaimana. Pernah juga kita tanyakan waktu itu. Dia bilang penyidik itu kita tunggulah agak reda situasi politik. Oh ini udah sekian lama ya kan nggak ada sama sekali perkembangan. Dan Anda memang mengalami luka waktu itu? Sempat dirawat di rumah sakit. Oh iya? Iya. Jadi memang nyata Anda menghadapi situasi penganiayaan ya? Cedera leher, ada yang retak menurut visum di rumah sakit RSPP Pertamina waktu itu. Saya divonis disuruh dirawat beberapa hari, cuman saya kemudian pulang dan lebih menginginkan untuk melapor ke polisi. Kita pengen tahu bagaimana responnya ketika itu. Ternyata hingga hari ini tidak ada. Ya, menurut Anda apa yang menyebabkan lambannya atau tidak diresponnya atau belum diresponnya proses laporan yang sudah Anda berikan, Bung Ali? Kalau saya coba analisa waktu itu seperti jawaban dari penyidik ketika itu karena dinamika politik. Nah, tapi ketika kita tunggu dinamika politik itu selesai, reda, tidak juga terjadi. Ya, padahal Anda menjadi korban penganiayaan ya. Kembali seperti yang kita alami seperti saya ungkapkan tadi bahwa sudah menjadi rahasia umum. Proses itu seperti belah bambu. Artinya satu pihak apabila punya latar belakang tertentu prosesnya sangat cepat, tapi betapa banyak kasus-kasus yang sampai ke meja meja polisi tidak pernah ada perkembangan sama sekali. Menurut Anda di dalam masyarakat banyak nggak ya kasus-kasus di mana ketika masyarakat melaporkan kasusnya, tetapi tidak direspon atau lamban responnya atau tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat yang menjadi objek atau yang menjadi korban dugaan tindak pidana? Banyak nggak menurut observasi Anda sebagai seorang advokat? Sangat banyak. Sangat banyak ya? Banyak. Sudah menjadi rahasia umum itu. Iya. Kawan-kawan lawyer juga sudah memahami itu. Artinya tidak hanya persoalan itu, ya kita juga bisa lihatlah bagaimana perbedaan penanganan satu pihak. Misalnya kita sebut saja mungkin kasusnya Habib Rizik yang kita bandingkan dengan kasusnya Raffi misalnya. Melakukan hal pelanggaran yang serupa. Bahkan Raffi saat ini lebih parah malah ketika pengetatan PSBB ini masih longgar. Nah, Habib Rizik kan masih longgar. Tapi ini diproses, bahkan mungkin sampai akhirnya terjadi peristiwa kilometer 50 itu, Raffi biasa-biasa aja. Raffi bebas biasa aja. Jadi sangat mengkhawatirkan artinya dunia hukum Indonesia. Jadi masih ada ini ya, masih ada kalau di dalam konteks masyarakat disebut dengan tebang pilih ya. Ada kasus yang ditanganin secara serius dengan proses hukum yang standar KUHAP, tetapi ada juga proses hukumnya agak lamban, speednya tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh KUHAP. Jadi ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum kita masih warna-warni ya, gitu ya. Warna-warni ya. Jadi ada warna yang cerah, ada warna yang terang, ada warna abu-abu gitu ya. Kemudian apa lagi kira-kira
yang Anda temukan dalam proses penegakan hukum ini yang masih menjadi hambatan bagi para pencari keadilan? Ya, itulah wajah hukum Indonesia sebenarnya hari ini. Iya. Oke, jadi sosok Ali Wardi, seorang advokat ya, ternyata beliau juga menemukan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Mulai dari lambannya atau tidak transparannya proses follow up dari laporan masyarakat, dan masyarakat juga atau pencari keadilan juga menemukan kendala-kendala ini, jadi sehingga pencari keadilan menjadi menjadi kurang percaya ya, dan tidak mau kadang-kadang melaporkan kasusnya karena khawatir kasus itu tidak ditindaklanjutin atau tidak ada tindakan yang konkret dari kepolisian. Menurut Anda, apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi berbagai persoalan-persoalan hukum ini, persoalan-persoalan penegakan hukum ini? Memang harus dilakukan semacam gerakan luar biasa di tingkat pusat, tingkat secara nasional ya. Kalau mungkin lebih bisa dikatakan revolusi hukum lah. Artinya apa yang terjadi hari ini, hasrat keadilan masyarakat Indonesia tidak terpenuhi, adanya perbedaan antara penanganan hukum antara golongan tertentu yang punya kemampuan, yang punya latar belakang kekuasaan. Saya kira ini sangat wajah hukum Indonesia sangat suram, sangat mengkhawatirkan. Entah bagaimana nanti. Hari ini mungkin masih bisa dirasakan masih belum terlalu membuat masyarakat ini masih tenang lah. Tapi kalau seandainya sampai pada puncak ketidaksabaran, bisa jadi bisa mengarah ke situasi politik yang sangat berbahaya, saya kira begitu. Ya, demikian ya, sebuah pandangan kritis ya terhadap proses penegakan hukum yang sudah disampaikan Bung Ali Wardi ya. Mudah-mudahan ya kita memiliki upaya yang sama bagaimana memperbaiki hukum kita di masa depan. Meskipun beliau menceritakan hal-hal yang kurang mengenakkan, tetapi kita tetap punya optimis lah. Masa depan hukum kita tetap akan lebih baik ya dari hari ke hari. Apalagi bentar lagi akan ada pergantian Kapolri ya. Kita titipkanlah kepada beliau supaya memperbaiki ya, kinerja kepolisian Republik Indonesia, supaya kita sebagai warga masyarakat tuh terpuaskan dengan layanan-layanan yang diberikan oleh kepolisian. Jangan seperti anekdot yang masih kita dengar ya, dan masih saya dengar juga, yaitu hukum itu katanya tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Ya, itu artinya apa? Ya, tumpul kalau yang berperkara itu adalah orang-orang yang memiliki pengaruh, elit politik, penguasa, pengusaha. Tapi begitu yang memiliki perkara adalah masyarakat kelas bawah, atau kelompok marginal, atau kelompok oposisi, itu tajam sekali. Ya, karena itu kita harus ya, Kapolri yang baru harus beranilah melakukan seperti yang disampaikan oleh Bung Ali Wardi tadi, melakukan revolusi terhadap penegakan hukum Indonesia. Bagaimana, Bu? Ada satu lagi anekdot, Bang. Apa itu? Ini banyak berkembang di kawan-kawan penegak hukum lah, khususnya lawyer. Kalau Anda bermasalah, misalnya kehilangan kambing, Anda jangan coba-coba melapor ke polisi, karena Anda akan kehilangan kerbau. Waduh, itu artinya apa itu? Itu artinya ketika hilang kambing, hilang kerbau. Kerugian kita dilaporkan, misalnya senilai kambing, biaya untuk mendapatkan kambing itu kita akan kehilangan kerbau.
Waduh. Itulah yang terjadi. Semoga setelah ini Iya. tidak seperti itu lagi. Jadi Anda setujulah kita titipkan pada Kapolri yang baru ya? Kita titipkan lah. Semoga. Oke. Jadi saya dan Bung Ali Wardi dan juga saya yakin teman-teman sekalian atau sahabat-sahabat saya yakin bahwa kita punya harapan yang besar terhadap Kapolri yang baru agar ketika melapor kambing yang hilang bukan kerbau yang hilang juga atau tidak lagi hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, tapi ya sama-sama tajam lah. Siapapun yang berperkara harus proses penegakan hukumnya seimbang sehingga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian itu benar-benar bisa kita rasakan. Terima kasih Bung Ali Wardi. Mohon maaf saya hanya punya 1 gelas ya. Tidak bisa menyediakan kopi untuk tamu saya. Untuk lain kali saya akan sediakan kopi untuk tamu saya. Dan jika teman-teman ingin berlangganan bincang-bincang, silakan subscribe supaya Anda tetap rutin menerima siaran ini. Jika siaran ini Anda sukai, jangan lupa like. Dan jika bermanfaat, share ke rekan-rekan Anda lainnya. Jika ada pertanyaan, komentar, kritik, silakan berikan komentar Anda di bawah channel ini. Terima kasih. Salam keadilan. Ya.